Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muntazar Mutahari atau Ahmad dengan NIM 10202250245. Kali ini saya akan mulai mengerjakan tugas 2 yaitu data control language. Nah, yang pertama kita di sini disuruh membuat database. Berhubung saya sudah membuat database-nya, jadi kita lanjut ke task 2 sebentar. Ya. Nah, jadi di task 2 itu kita disuruh membuat 2 user dari nama mahasiswa, nama depan dan nama belakangnya, yaitu nama saya sendiri yang depannya Muhammad dan yang belakangnya Muntazar. Jadi kita membuatnya seperti ini. Create. Bentar. Create user localhost identified by apa aja 1 2 3. Nah, kenapa di sini menggunakan localhost? Dikarenakan localhost ini memiliki arti yaitu user ini hanya bisa login dari komputer lokal dan tidak bisa dari luar jaringan. Lalu identified by ini yaitu diisi dengan password yang ingin kita inputkan gitu pas ingin login ke usernya. Nah, udah habis itu kita bikin user yang kedua. User Muntazar localhost identified by terserah 1 2 3. Nah, kenapa passwordnya saya buat berbeda? Karena dalam praktik keamanan database yang baik, setiap user harus punya kredensial yang unik. Tujuannya supaya kalau satu akun bocor, akun yang lain tetap aman. Untuk mengecek apakah usernya sudah terbuat, kita bisa mengetik select user, host from MySQL user where user in ketik 1 Muhammad lalu koma ketik 1 lagi Muntazar. Habis itu Ctrl Enter. Nah, sudah ada. Lanjut, kita ke task ketiga, yaitu privilege level table. Di sini kita disuruh memberikan hak akses berbeda untuk masing-masing user pada tabel mahasiswa. Lalu buktikan dengan query pengujian. Di sini kita menggunakan grant insert on db, ini nama databasenya kampus 245. Lalu mahasiswa strip 245 to Muhammad
Terus localhost titik koma, Ctrl Enter. Nah, sudah. Jadi, konsep sederhananya dari Grand ini yaitu setiap user tidak harus punya akses penuh. Kita bisa membatasi sesuai kebutuhannya masing-masing. Untuk user Muhammad ini, saya kasih hak insert saja pada tabel mahasiswa underscore 245, yang artinya dia hanya bisa menambahkan data baru, tetapi tidak bisa membaca data yang sudah ada. Nah, kita membuat Grand lagi untuk user kedua. Di sini user kedua hanya select saja, bukan insert. Jadi Grand select on nama database kita kampus 245 titik. Tadi disuruhnya melihat data mahasiswa, berarti tabelnya sama, yaitu maaf salah, kok ada 2 titiknya? Oh iya, mahasiswa underscore 245 to Tazar localhost Ctrl Enter. Nah, dia Grand Select ini bertujuan agar user tersebut hanya bisa melihat data yang sudah ada, tetapi tidak bisa memasukkan data baru. Setelah perintah Grand ini, saya akan menjalankan flash privilege. Titik koma enter. Nah, flash privilege ini berfungsi untuk memastikan perubahan hak akses langsung diterapkan oleh MySQL tanpa harus restart server. Lalu setelah flash privilege, kita coba ke Laragon, terus terminal. Nah, kita coba ketik MySQL strip Muhammad strip P. Untuk yang pertama kita enter. Nah, kita enter password yang tadi. Password kita yang tadi itu untuk Muhammad apa aja 123, apa aja 123, enter. Nah, lalu di SQL-nya kita coba insert into mahasiswa /245 values. Kita menambahkan jadi di sini kita membuktikan bahwa apakah user Muhammad ini bisa menginsert data dan apakah itu berhasil. Karena tadi kan kita menggrandnya kan insert, harusnya user ini bisa menambahkan data baru karena dia mempunyai hak insert. Sebentar. Nah, coba kita 102.022.500.245 102.022 jangan 245 itu udah. Berarti 293 aja. Lalu untuk namanya Budi Santoso. Terus untuk jurusannya sistem informasi, lalu angkatannya 2025 dan IPK-nya yaitu 3.30. Apakah bisa?
lalu select all from mahasiswa strip 245 ketik koma, ada masuk ya Budi Santosonya. Coba kita select di sini, select apakah bisa? Oh, bentar. Use DB. Select all from mahasiswa strip 245. Nah, di sini saya coba select, muncul akses denied karena user Muhammad ini tidak memiliki hak untuk membaca data. Ini sesuai dengan privilege yang kita tetapkan tadi. Coba kalau kita login sebagai Muhammad, MySQL strip U. Coba kita login sebagai Muntazar maksudnya. Muntazar strip P. Bentar. Jadi titik-titik. Clear. Oh, bisa sih. Oh, coba tadi apa sih passwordnya? Terserah 123 nggak bisa, bukan. Coba kita create new console. Coba kita buka terminal lagi. Kita login sebagai Muntazar. MySQL strip U Muntazar strip P. Passwordnya tadi apa? Terserah 123. Terserah 123. Coba kita use db kampus 245. Oke, kita select all from mahasiswa strip 245 underscore 245. Nah, dia bisa karena karena user ini bisa mengakses ini dikarenakan dia mempunyai hak select seperti yang kita inputkan pada grant select on untuk user Muntazar. Lanjut ke bentar. Sekarang kita coba insert into mahasiswa /245 values. Kita coba 102.022 500 205. Oke, koma, lalu namanya Irwan Suhendi, koma, habis nama ada jurusan yaitu sistem informasi, lalu ada angkatan 2025, lalu ada IPK
3.50. Oke, kita coba. Nah, dia tidak bisa dikarenakan user Muntazar ini kita tetapkan hanya select saja di grandnya. Oke, kita lanjut ke task keempat, yaitu kita disuruh untuk tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua, yaitu tadi user kedua kita Muntazar pada tabel mahasiswa. Di sini ada catatan bahwa cabut dulu select penuh jika ada, ganti dengan akses kolom tertentu saja. Nah, kita coba masuk ke kita bikin new console dulu. Kita masuk MySQL strip push root strip p, karena root tidak ada passwordnya jadi enter saja. Use db kampus 245. Oke, kita revoke select on db kampus 245 titik mahasiswa underscore 245 from Muntazar localhost jadi koma query. Oke. Nah, di task 4 ini kita masuk ke level yang lebih detail, yaitu kolom level privilege atau hak akses di level kolom. Tadi Muntazar kan bisa select semua kolom. Nah, sekarang kita bakal batasi yang lebih spesifik, yaitu pertama kita revoke dulu select penuh yang tadi dikasih ke Muntazar. Kenapa kita revoke dulu? Karena kalau tidak kita revoke, dia masih bisa akses semua kolom lewat hak lama itu. Nah, jadi kita kan sudah merevoke selectnya ya. Nah, sekarang kita membuat grand ulang, tapi spesifik saja kolomnya, seperti kolom NIM, nama, dan jurusan. Jadi kita menggrandnya seperti ini, grand select buka kurung NIM, nama, jurusan. Oke. On db kampus underscore 245 titik mahasiswa underscore 245 to, karena disuruhnya user kedua, jadi user keduanya itu Muntazar localhost. Nah, mengapa kita menggrand ulang untuk lebih spesifik lagi tetapi hanya NIM, nama, dan jurusan? Kenapa tidak ada IPK? Karena IPK sangat bersifat private. Jadi semisalnya di dunia nyata, misalnya staf administrasi itu boleh melihat identitas seperti NIM, nama, jurusan, tetapi tidak bisa mengakses nilai IPK karena itu sangat bersifat private. Begitu analoginya. Lanjut kita ke flash privilege lagi. Nah, belum di Ctrl Enter. Nah, sudah. Lalu kita coba login sebagai Muntazar. Ini. Kita bikin konsol baru lagi. Kita di sini akan membuktikan untuk selectnya apakah hanya NIM, nama, dan jurusannya berhasil.
kita masuk ke MySQL, strip U, ke spasi, strip U, Muntazar, strip P. Passwordnya tadi terserah 123. Nah, kita use db nama database-nya kampus 245, select name, nama, jurusan, from mahasiswa 245. Nah, bisa. Nah, coba kita select IPK from mahasiswa 245. Nah, dia tidak bisa atau denied aksesnya. Berarti kolom level privilege ini bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke task kelima, yaitu revoke dan audit. Kita di sini akan mencabut hak akses dari kedua user, lalu audit hasilnya dengan show grants. Kita di sini membuat konsol baru lagi. MySQL strip U root strip P. Enter saja. Use db kampus 245. Kita coba revoke insert on db kampus 245 titik siswa underscore 245 from Muhammad localhost. Nah, task terakhir ini atau task kelima itu kita mencabut semua privilege dari kedua user menggunakan perintah revoke. Ini penting dalam manajemen database. Misalnya kalau ada karyawan yang resign atau role-nya berubah, kita harus langsung cabut aksesnya supaya keamanan data terjaga. Di sini saya cabut hak insert dari user Muhammad. Nah, lalu saya akan mencabut hak select kolom dari user Muntazar. Revoke select name, nama, jurusan, on db mahasiswa kampus 245 mahasiswa 245 titik from fromnya mana, lupa, from Muntazar keong localhost titik koma. Nah, kita di sini ini lagi flash privilege lagi. Kenapa di enter sih? Nah, kita bakal mencoba show grants for Muhammad localhost titik koma. Setelah revoke dan flash privilege, kita audit pakai perintah show grants. Ini fungsinya untuk melihat hak akses yang masih dimiliki user. Kalau berhasil di revoke, hasilnya cuma akan tampil usage saja, yang artinya user masih ada tapi tidak punya privilege apa-apa ke table kita.
Nah, kita coba lagi untuk user satunya. Show grants for Muntazar at localhost titik koma, Ctrl Enter. Nah, untuk Muntazar juga sama, karena di sini statusnya hanya usage, yang berarti dia tidak memiliki hak apapun lagi terhadap tabel kita. Coba kita coba di sini. Bisa gak ya kayak gini? Oh, nggak bisa. Kita buat baru lagi aja. MySQL strip U Muhammad strip P. Apa aja 1 2 3. Kita coba lagi di sini apakah user Muhammad bisa menginsert ataukah revoke yang kita lakukan sudah berhasil. Oh, MySQL. Oh, akses sudah denied ya, karena sudah di revoke. Coba kalau kita login sebagai user kedua yaitu Muntazar. Aduh. MySQL strip U Muntazar strip P. Terserah 1 2 3. Kita coba use db kampus 245 titik koma. Nah, dia akses denied ya, berarti dia sudah tidak bisa mengakses tabelnya lagi. Nah, ini artinya revoke-nya berhasil dengan sempurna. Yang tadi adalah implementasi lengkap dari data control language, mulai dari membuat user, memberikan privilege di level table dan kolom, sampai mencabut akses dan mengauditnya. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.